Nah, pembahasan yang pertama yaitu Vintage Times di bagian bab 2. Setelah membahas tentang teknologi keuangan, bagian ini berfokus pada beberapa hal penting, misalnya kerjasama antara perusahaan besar dan startup teknologi keuangan, peraturan yang harus ditaati, dan bagaimana teknologi keuangan bisa mengubah cara kita meminjam uang. Setelah itu, bagian ini juga membahas tentang identitas online dan bagaimana menjaga keamanan data pribadi. Ada juga tentang perusahaan besar yang mulai terlibat dalam bisnis keuangan, serta pentingnya desain yang baik agar produk keuangan mudah digunakan. Nah, kemudian ada Banks Need to Think Collaboration Rather than Competition. Nah, bank-bank besar selama ini bertanggung jawab atas sebagian besar inovasi dalam industri keuangan. Namun, sekarang, perusahaan teknologi keuangan yang lebih kecil juga mulai berinovasi. Untuk menciptakan produk keuangan yang lebih baik, bank bisa bekerjasama dengan perusahaan vintage. Mereka bisa menggunakan teknologi dari perusahaan vintage untuk meningkatkan layanan mereka. Bank juga perlu membuka data mereka kepada perusahaan vintage. Dengan begitu, perusahaan vintage bisa mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan bekerja sama, bank dan perusahaan vintage bisa menciptakan produk keuangan yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi pelanggan. Nah, kita ke subbab yang pertama ada kepatuhan global, merupakan pilar utama kesuksesan vintage. Dengan memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, perusahaan vintage dapat membangun kepercayaan, mengurangi risiko hukum, dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang pertama ada negara Amerika Serikat, merupakan sebuah pasar tunggal dengan regulasi berlapis. Amerika Serikat meskipun dianggap sebagai pasar tunggal memiliki sistem regulasi yang sangat kompleks. Adanya berbagai tindakan pemerintahan yang federal, negara bagian, dan lokal yang mengatur sektor keuangan membuat vintage harus bernavigasi dalam labirin peraturan yang saling tumpang tindih. Sebagai contoh, perusahaan yang ingin menawarkan layanan investasi di Amerika Serikat harus mematuhi peraturan SEC atau Securities and Exchange Commission di tingkat federasi, serta peraturan negara bagian di mana mereka beroperasi. Kompleksitas ini menuntut vintage untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai peraturan yang berlaku dan seringkali memerlukan bantuan dari penasihat hukum yang berpengalaman. Kemudian selanjutnya ada negara Eropa, harmonisasi yang berkelanjutan. Uni Eropa telah berusaha keras untuk menyatukan kerangka kerja melalui inisiatif seperti Single Supervisory Mechanism atau SSM. Namun, meskipun telah ada kemajuan signifikan, perbedaan regulasi di tingkat nasional masih tetap ada. Setiap negara anggota Uni Eropa memiliki otoritas pengawasan keuangan sendiri, seperti Prudential Regulation Authority atau PRA di Inggris dan Autorité de Contrôle Prudential et de Resolution atau ACPR di Prancis. Hal ini berarti bahwasanya vintage yang ingin beroperasi di negara anggota Uni Eropa harus mematuhi peraturan yang berbeda di setiap negara. Kemudian yang ketiga ada Asia, keragaman yang ekstrim. Asia adalah wilayah dengan keragaman budaya dan ekonomi yang sangat tinggi, yang tercermin dalam keragaman regulasi keuangannya. Nah, setiap negara di Asia memiliki sistem hukum dan tradisi yang unik, sehingga regulasi keuangannya juga berbeda. Sebagai contoh, Tiongkok memiliki sistem regulasi yang sangat ketat dan terus bertambah. Sementara Singapura memiliki sistem regulasi yang lebih liberal dan berbasis prinsip. Hal ini membuat vintage yang ingin memasuki pasar Asia harus melakukan penelitian yang sangat mendalam tentang regulasi di setiap negara yang menjadi target pasar mereka. Nah, selanjutnya ada Asia sangat terfragmentasi. Keragaman regulasi di Asia menciptakan tantangan signifikan bagi perusahaan vintage. Setiap negara di kawasan ini memiliki aturan keuangan yang berbeda, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan tingkat perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, Tiongkok dengan ekonomi raksasanya memiliki sistem perbankan yang kompleks, namun juga sangat ketat dan sering berubah. Kondisi ini memaksa perusahaan vintage untuk terus beradaptasi. Untuk dapat beroperasi secara efektif di berbagai negara di Asia, perusahaan vintage ini harus mampu menyesuaikan model bisnis dan produk mereka agar sesuai dengan persyaratan regulasi yang berada di setiap negara. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Kemudian yang selanjutnya ada pembayaran regulasi global. Nah, meskipun layanan pembayaran semakin terintegrasi secara global, regulasi yang mengaturnya masih sangat beragam di berbagai negara. Upaya untuk menciptakan standar internasional seperti yang dilakukan oleh Financial Action Task Force atau FATF dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme telah memberikan kerangka kerja yang lebih konsisten. Namun implementasi standar ini di tingkat nasional masih bervariasi. Uni Eropa misalnya telah berupaya menyatukan regulasi pembayaran melalui direktif seperti Payment Service Directive atau PSD, namun penerapannya di masing-masing negara anggota masih menunjukkan perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya harmonisasi, keragaman regulasi dalam sektor pembayaran tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam skala global. Kemudian kepatuhan lokal dan global, buat sendiri, beli atau bermitra. Nah, yang pertama ada pendekatan internal atau make. Membangun tim kepatuhan internal memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali penuh atas proses dan prosedur kepatuhan. Hal ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam merespon perubahan regulasi, namun membutuhkan investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia, teknologi, dan waktu. Kemudian yang kedua ada pendekatan eksternal atau buy. Membeli solusi kepatuhan dari penyedia pihak ketiga, menawarkan efisiensi waktu dan akses keahlian khusus. Namun, perusahaan harus berhati-hati dalam memilih penyedia yang tepat untuk memastikan kesesuaian solusi dan kebutuhan bisnis yang persyaratan regulasi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kemitraan. Menjalin kemitraan dengan entitas lokal yang memiliki keahlian regulasi yang dapat menjadi strategi yang efektif untuk memasuki pasar baru. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menggabungkan keahlian internal dengan pengetahuan lokal, namun memerlukan negosiasi yang cermat dan pengelolaan risiko yang baik. Nah, selanjutnya ke subbab yang kedua yaitu Lending Capital in the 21st Century, memberikan gambaran yang jelas tentang transformasi mendalam yang sedang terjadi dalam industri peminjaman. Dengan memanfaatkan teknologi, industri ini telah mengalami pergeseran signifikan dari model bisnis tradisional menuju pendekatan yang lebih inovatif dan eksklusif.
Uh, ini akan membahas mengenai berbagai aspek menarik mulai dari peran teknologi dalam menilai risiko kredit hingga munculnya model bisnis alternatif yang menentang status quo. Juga menyoroti dampak dari perubahan ini terhadap akses keuangan, baik peluang maupun tantangan yang menyertainya. Secara keseluruhan, judul ini mengundang kita untuk merenung bagaimana teknologi telah dan akan terus membentuk landscape industri peminjaman di masa depan serta implikasinya bagi perekonomian dan masyarakat luas. Nah, yang pertama ada data dan teknologi baru terhadap yang menjadi kunci utama dalam membuka akses kredit secara global. Dengan memanfaatkan data alternatif seperti riwayat pembayaran telepon seluler dan aktivitas media sosial, serta didukung oleh algoritma pembelajaran mesin yang canggih, industri keuangan kini mampu menilai kelayakan kredit individu secara lebih akurat. Nah, platform digital yang efisien juga telah memfasilitasi proses pemberian kredit, menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung dan lebih cepat. Melalui inovasi ini, jutaan orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal kini dapat memperoleh kredit, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa data dan teknologi telah menjadi katalisator penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Menurunkan biaya, meningkatkan frekuensi transaksi. Nah, saat ini, merchant di banyak negara termasuk Amerika Serikat seringkali menanggung biaya transaksi kartu kredit yang cukup tinggi. Bitcoin hadir sebagai solusi alternatif yang menjanjikan dengan biaya transaksi yang jauh lebih rendah dan proses yang lebih efisien. Selain itu, teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin juga menawarkan transparansi dan fleksibilitas yang tinggi dalam setiap transaksi. Potensi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi merchant, konsumen, dan industri keuangan secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan Bitcoin masih relatif baru dan perlu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam mengenai risiko yang terkait. Oleh karena itu, baik merchant, regulator maupun konsumen perlu mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ada perubahan segera tiba lewati bank di dekat Anda. Nah, bagian ini membahas keterbatasan sistem perbankan tradisional dalam menghadapi era digital. Bank-bank saat ini seringkali mengandalkan teknologi lama, cabang fisik, dan proses manual. Selain itu, akibat krisis keuangan sebelumnya, banyak bank-bank menghadapi tekanan regulasi dan modal yang semakin ketat. Hal ini menyebabkan bank-bank cenderung menghindari pemberian pinjaman kepada nasabah yang dianggap risiko dan tidak mampu memberikan pinjaman dalam jumlah kecil. Untuk mengatasi keterbatasan ini, bank-bank cenderung mengandalkan biaya-biaya tambahan untuk meningkatkan pendapatan, seperti biaya overdraft. Biaya overdraft yang tinggi ini telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi bank-bank, bahkan mencapai tingkat bunga yang sangat tinggi. Ke pembahasan subbab selanjutnya itu the next big innovation in vintage identity. Identitas digital adalah representasi digital dari diri kita di dunia maya. Ini melibatkan penggunaan berbagai data seperti informasi pribadi, riwayat transaksi, dan keperluan online. Untuk menciptakan profil digital yang unik, profil ini kemudian digunakan untuk memverifikasi identitas dalam berbagai layanan seperti perbankan online, e-commerce, dan akses ke layanan pemerintah. Mengapa identitas digital penting? Yang pertama ada efisiensi, mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan proses verifikasi yang rumit. Yang kedua keamanan. Dengan menggunakan data biometrik seperti sidik jari atau wajah, risiko penipuan dapat diminimalkan. Yang ketiga ada aksesibilitas, memungkinkan akses ke layanan keuangan dari mana saja dan kapan saja. Dan terakhir adalah inovasi, memberikan peluang untuk mengembangkan layanan keuangan baru yang lebih personal dan relevan. Penerapan identitas digital yang pertama ada social login, menggunakan akun media sosial seperti Facebook atau Google untuk login ke berbagai layanan. Kemudian ada Twitter Digits, layanan yang memungkinkan pengguna memverifikasi identitas mereka melalui nomor ponsel. Kemudian ada Apple Touch ID atau fitur keamanan pada perangkat Apple yang menggunakan sidik jari untuk autentifikasi. Dan Trulio, platform yang menyediakan layanan verifikasi identitas secara menyeluruh. Tantangan identitas digital. Yang pertama privacy. Kumpulan data pribadi dalam jumlah besar menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Kedua keamanan. Sistem identitas digital harus dirancang dengan sangat aman untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Ketiga ada regulasi, perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi privasi pengguna dan memastikan keamanan sistem. Kemudian ada masa depan identitas digital. Identitas digital ini akan menjadi bagian integral dari kehidupan kita di masa depan. Teknologi ini akan terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Kemudian ada materi if it ain't broken, don't fix it right. Kalau belum rusak, ngapain diperbaiki? Nah, kalimat ini sering digunakan untuk menggambarkan resistensi terhadap perubahan. Namun dalam konteks industri keuangan, inovasi adalah keharusan. Alasan mengapa inovasi penting dalam industri keuangan? Yang pertama ada perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat mendorong munculnya inovasi baru. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin menuntut layanan yang lebih cepat, mudah, dan personal. Yang ketiga ada persaingan. Perusahaan yang tidak berinovasi akan tertinggal dari pesaingnya. Yang terakhir ada peluang bisnis. Inovasi dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan pendapatan. Contoh inovasi dalam industri keuangan yaitu adanya vintage, munculnya perusahaan teknologi keuangan yang menawarkan layanan keuangan yang lebih inovatif dan terjangkau. Yang kedua ada kriptografi, teknologi yang memungkinkan transaksi yang aman dan terdesentralisasi. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan buatan, digunakan untuk menganalisis data, deteksi penipuan, dan memberikan rekomendasi keuangan. Keterkaitan antara identitas digital dan inovasi. Identitas digital adalah salah satu contoh inovasi yang dapat mengubah wajah industri keuangan. Dengan identitas digital, proses verifikasi menjadi lebih efisien, membuka peluang untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang baru dan inovatif. Selanjutnya ada raksasa teknologi menjadi non-bank. Pergeseran signifikan dalam landscape industri keuangan global, di mana perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Facebook, dan Apple mulai mengambil peran yang semakin dominan. Dulunya,
hanya dikenal sebagai penyedia layanan teknologi. Kini mereka secara aktif memasuki sektor keuangan dengan menawarkan berbagai produk dan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman, dan investasi. Motivasi dibalik pergeseran ini cukup jelas, yaitu data pengguna yang masif. Dengan mengandalkan data pengguna yang mereka kumpulkan, perusahaan teknologi ini dapat merancang produk dan layanan keuangan yang sangat personal dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, infrastruktur teknologi yang kuat memungkinkan mereka untuk membangun platform keuangan yang efisien dan aman. Namun, langkah perusahaan teknologi ke sektor keuangan ini juga memicu berbagai pertanyaan dan tantangan. Salah satunya adalah mengenai regulasi. Bagaimana cara mengatur perusahaan teknologi yang beroperasi di sektor keuangan yang memiliki aturan dan standar yang berbeda. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai privasi data pengguna. Dengan mengandalkan data pengguna secara besar-besaran, apakah privasi konsumen masih terjamin? Juga membahas mengenai potensi dampak dari pergeseran ini terhadap bank-bank tradisional. Dengan munculnya pesaing baru yang kuat dan inovatif, bank-bank tradisional harus beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan. Secara keseluruhan, ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana landscape industri keuangan yang sedang mengalami transformasi yang signifikan akibat kehadiran perusahaan teknologi raksasa. Kemudian ada design is no longer an option, user experience UX in vintage. Desain bukan lagi pilihan, pengalaman pengguna UX dalam vintage. Yang pertama ada definisi UX atau user experience. Nah, UX atau pengalaman pengguna adalah keseluruhan kesan yang didapat pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari tampilan visual yang menarik, kemudian kemudahan dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia, hingga emosi yang timbul selama proses interaksi. Dalam konteks vintage, UX yang baik akan membuat pengguna merasa nyaman, percaya diri, dan terkesan dengan layanan yang ditawarkan. Contoh ketika kita menggunakan aplikasi perbankan mobile, UX yang baik akan membuat Anda atau kita mudah menemukan fitur-fitur seperti transfer dana dan melihat riwayat transaksi, serta membayar tagihan. Selain itu, tampilan aplikasi yang intuitif dan responsif akan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Nah, kemudian yang kedua ada UX dan vintage. Dalam industri vintage, UX memiliki peran yang sangat krusial. Beberapa alasannya adalah yang pertama, persaingan yang ketat. Banyak perusahaan vintage yang menawarkan layanan yang serupa, sehingga vintage yang baik menjadi pembeda utama untuk menarik dan mempertimbangkan dan serta mempertahankan pelanggan. Yang kedua ada adopsi teknologi. Untuk mendorong pengguna beralih dari metode pembayaran tradisional ke layanan vintage, pengalaman pengguna harus dibuat mudah dan senyaman mungkin. Yang terakhir ada kepercayaan. Nah, layanan keuangan menyangkut hal yang sangat pribadi, yaitu uang. Oleh karena itu, UX yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan penggunaan terhadap keamanan reliabilitas layanan vintage. Nah, kemudian ada UX design atau big box. Investasi pada desain UX yang baik akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan vintage. Beberapa alasannya adalah yang pertama, yang meningkatkan retensi pelanggan. Pengguna yang memiliki pengalaman positif cenderung akan terus menggunakan layanan tersebut. Yang kedua, meningkatkan loyalitas merek. Pelanggan yang puas akan menjadi promotor mereka secara tidak langsung. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan bisnis. Reputasi yang baik berkat UX yang unggul akan menarik lebih banyak pelanggan baru. Kemudian yang keempat ada contoh password vintage. Password vintage fatigue adalah masalah umum yang sering dihadapi pengguna. Mereka harus mengingat banyak password yang berbeda-beda untuk berbagai layanan, sehingga seringkali lupa atau menggunakan password yang sama untuk semua akun. Hal ini tidak hanya merepotkan, tetapi juga berisiko dari segi keamanan. Solusi UX yang baik untuk mengatasi masalah ini adalah antara lain yang pertama, login dengan satu klik. Memungkinkan pengguna masuk ke aplikasi dengan sekali klik, misalnya menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Yang kedua ada pengelolaan password terintegrasi. Aplikasi dapat menyimpan password pengguna secara aman dan otomatis mengisi formulir login. Yang terakhir ada pemanfaatan email untuk reset password. Jika pengguna lupa password, proses reset dapat dilakukan dengan mudah dan melalui email. Nah, yang terakhir ada tujuan panduan desain UX untuk vintage. Yang pertama, fokus pada pengguna. Selalu tempatkan kebutuhan dan keinginan pengguna sebagai prioritas utama dalam setiap tahap desain. Yang kedua ada buat desain sederhana dan intuitif. Hindari desain yang rumit dan membingungkan. Pengguna harus dapat dengan mudah menemukan fitur yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada prioritaskan keamanan. Lindungi data pengguna dengan fitur keamanan yang kuat seperti enkripsi atau autentikasi dua faktor. Yang keempat ada optimalkan untuk perangkat mobile. Sebagian besar pengguna mengakses layanan keuangan melalui ponsel pintar, sehingga desain harus responsif dan mudah digunakan di berbagai ukuran layar. Yang kelima ada buat desain yang responsif. Tampilan dan fungsi aplikasi harus tetap baik dan konsisten di berbagai perangkat dan ukuran layar. Kemudian ada gunakan bahasa yang sederhana jelas. Hindari penggunaan jargon yang teknis yang sulit dipahami oleh pengguna awam. Yang terakhir ada uji coba secara terus-menerus. Lakukan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Kemudian bab 3 di mana membahas tentang hub fintech, di mana ini sebuah perkembangan fintech dari berbagai negara-negara yang mengembangkan di sebuah negaranya sebuah keberhasilan dari sebuah fintech tersebut menunjang keberhasilan dari layanan-layanan ada. Teknologi jasa keuangan tentu saja telah berkembang pesat dalam beberapa dekade ini. Namun kita melihat munculnya model bisnis baru dengan inovasi dan teknik yang baik dan yang kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan ya secara baik bagi pelanggan dan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dan meningkatkan sebuah pilihan-pilihan konsumen mana yang merupakan yang terbaik dalam layanan yang baik dalam fintech.
lokasi. Komunitas fintech di Sydney berkumpul di pusat teknologi seperti Tiro, Stone, dan Sharp gitu, yang bertujuan untuk mendorong sebuah tujuan untuk sebuah kreativitas dan inovasi yang baik di sektor fintech ini gitu kan, sehingga itu akan meningkatkan sebuah fintech di Sydney. Dalam hal fokusnya itu adalah sebuah keuangan gitu, dari sebuah layanan jasa keuangan yang begitu itu meningkatkan sebuah layanan kepada konsumen dan menciptakan sebuah kepuasan dan peningkatan sebuah fintech yang ada pada Sydney. La Prancis Fintech Koneksi. Beberapa terakhir ini perkembangan fintech mulai begitu meningkat dari sebuah media-media yang ada, sebagian karena jumlah pendanaan baru yang terkumpul oleh beberapa perwakilan terkemuka, baik itu melalui IPO seperti Lending Club, Yodlee, dan OnDeck, atau melalui pendanaan tahap akhir. Nah, dalam semua ini di antara semuanya adalah juara digital layanan keuangan baru yang berhasil mengumpulkan sebuah ratusan juta dolar. Terkadang disebut juga fintech unicorn. Dalam peningkatan sebuah fintech di Prancis, beberapa hal yang terjadi atau beberapa hal alasan dalam peningkatannya itu pertama, sebagai pusat keunggulan internasional Prancis dalam sains maupun teknologi. Yang kedua, adalah lingkungan kewirausahaan dan investasi serta pajak yang ada pada Prancis. Ketiga yaitu adalah lingkungan peraturan Prancis dalam bisnis jasa keuangan yang inovatif. Kemudian yang keempat adalah bisnis strategis dan posisi geografis yang sangat baik. Kelima yaitu adalah asosiasi startup Prancis dalam fintech. Pada asosiasi startup fintech Prancis, asosiasi yang baru didirikan atau dibentuk pada 2015. Nah, rancangan ini untuk menyambut semua startup yang ada di Prancis dengan menggunakan model bisnis dan teknologi yang inovatif dengan bertujuan untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada atau sedang berkembang gitu kan di industri jasa keuangan di Prancis. Fintech ini juga berencana untuk membagikan sebuah pengalaman, pengetahuan, dan informasi dengan para anggotanya. Ini digunakan untuk menugaskan dan mengkoordinasikan pada studi atau laporan riset pasar, serta membangun sebuah hubungan dengan asosiasi digital lainnya di Prancis dan maupun di luar negeri gitu. Hal ini juga akan memastikan sebuah hak-hak dan harapan para anggotanya untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan atau badan pengatur media dan jenis sebuah organisasi pasar lainnya. Selanjutnya adalah sebuah perjalanan menuju fintech yang terintegrasi sebuah ekosistem di pada Belanda. Perkembangan fintech pada Belanda ini diluncurkan atau terjadi pada 2014 dengan tujuan untuk membangun sebuah ekosistem fintech yang berbasis di Amsterdam, itu merupakan sebuah ibu kota daripada Belanda, untuk menyatukan berbagai pemain atau pemakai di bidang sebuah fintech di Belanda untuk menghubungkan mereka dengan perkembangan global melalui sebuah buletin, penelitian, dan perjalanan internasional yang ada. Pada tahun 2014, fintech di Belanda sama sekali tidak aktif dengan sebagian besar negara lain di benua Eropa. Hanya sekelompok kecil profesional di bidang keuangan yang memiliki sebuah koneksi internasional yang mengetahui tentang hal baru yang disebut sebuah fintech. Luxembourg, masa depan pusat fintech. Pada bulan Mei 2015, konferensi ICT Spring Eropa diadakan di Luxembourg. Konferensi ini berfokus pada hal terutama sektor fintech dengan lebih dari 5.000 orang berpartisipasi dalam ICT Spring ini di edisi ke-6 ini. Di mana Luxembourg jelas telah mengumumkan dirinya sebagai sebuah pesaing untuk menjadi sebuah pusat daripada fintech ini, yaitu kelas dunia dengan sistem unik untuk pertumbuhan. Namun, dengan lebih dari 190 perusahaan-perusahaan fintech yang telah didirikan di Luxembourg, pasar Luxembourg kini telah sadar akan sebuah dinamika maupun pentingnya perusahaan rintisan ini yang tidak dapat disangkal lagi. Vienna sebagai pusat fintech nomor 1 dalam pembayaran seluler. London memperoleh hasil pada posisi sebagai pusat fintech Eropa pada tahap yang sangat awal. Selain ukuran dalam industri
perbankan yang sangat-sangat berkembang dan sangat-sangat baik. Dalam hal ini, salah satu alasan utama mengapa London saat ini tidak diragukan lagi sebuah keunggulan, yaitu pada sebuah ibu kota fintech di Eropa yang sangat-sangat besar dalam perkembangannya. Sekitar 80 juta transaksi yang ada pada kartu kredit. Salah satu hal yang paling signifikan yang mendukung keunggulan yang terjadi pada kompetitif adalah Vienna sebagai alat transaksi adalah merupakan sebuah lokasi yang sangat-sangat strategis dan memiliki sebuah sejarah yang memiliki koneksi dalam perbankan dan faktor-faktor unik tertentu. Nah, Austria pada saat ini seperti dan juga Jerman yang masih menggunakan transaksi tunai yang tidak efisien, gitu kan, sehingga dibuatlah sebuah perkembangan juga cukup besar yang dilalui mereka dengan meningkatkan sebuah layanan-layanan yang menggunakan sebuah pembayaran sistem Vienna, gitu kan. Hal yang menarik juga adalah bank dan penyedia layanan pembayaran berada dalam posisi yang lemah untuk membangun dompet all-in-one integritas yang berpusat pada pengguna dan lama pengguna karena kurangnya netralisasi. Ekosistem fintech di India. Kita tidak bisa ragukan bahwa perkembangan dari sebuah fintech di India sangat berkembang cukup besar. Investasi pada startup terkait fintech di India telah melampaui angka miliar dolar di seluruh spektrum. Nah, miliar lebih populasi yang ada pada India itu yang memiliki sebuah keberagaman sosio dan ekonomi juga membuka sebuah peluang luas bagi aktivitas fintech yang lebih baik lagi dalam hal bakat, peluang inovasi, dan pasar yang sangat besar untuk menciptakan sebuah layanan baik sektor publik maupun swasta berupaya untuk memanfaatkan sebuah peluang ini dengan kondisi yang ada, gitu kan. Teknologi inovasi untuk menciptakan sebuah solusi yang jangka panjang, mulai dari sebuah kesenjangan akses terhadap sebuah mobile ke layanan keuangan di pasar yang kurang terlayani hingga sebuah jangkauan populasi mobile yang makin cerdas dan jejaringan dengan mobilitas yang terdepan dan tercepat. Ada beberapa hal yang terjadi dalam bidang-bidang atau yang dilakukan India. Pertama adalah bidang inovasi. Dengan latar belakang sebuah inovasi dan investasi, ini dapat melihat sebuah pertumbuhan atau perkembangan yang dengan ini menciptakan sebuah peluang yang berkelanjutan di sektor swasta. Salah satu pasar online pertama di India itu yang mereka berfokus pada sebuah produk keuangan pribadi, yaitu adalah Bank Bazaar yang telah memperoleh sebuah keuntungan atau sebuah penghasilan itu adalah sekitar dalam US adalah sekitar 60 juta. Dalam pertukaran ini menyebabkan sebuah perkembangan cukup besar. Kedua itu adalah sebuah pusat kolektif dengan semakin banyaknya sebuah inovasi yang terjadi dan munculnya hampir setiap industri. Tidak mengherankan jika sebuah pendanaan angel atau venture capital itu mencapai sebuah titik yang tertinggi sepanjang masa. Nah, perusahaan rintisan atau sebuah startup yang ada di India itu secara kolektif telah mengumpulkan sebuah dana sebesar 3,5 miliar dalam pendanaan yang tertaruh pada tahun 2015. Singapura merupakan sebuah fintech hub untuk Asia Tenggara. Nah, dari banyak sudut pandang yang ada pada Singapura sebagai contoh global dalam hal pembangunan luar biasa dan pertumbuhan yang tak tertandingi secara 50 tahun terakhir, dengan memiliki sebuah lokasi yang strategis dalam sebuah perdagangan dan memiliki sebuah pertumbuhan populasi dan demografi yang sangat-sangat menjanjikan dalam perkembangan dan pertumbuhan, sehingga memiliki sebuah potensi luar biasa untuk membawa dunia ke Asia dan Asia ke dunia. Nah, ada hal yang dilakukan Singapura dalam perkembangan fintech. Pertama adalah yang terjadi adalah pergerakan fintech di Singapura. Pergerakan yang terjadi di Singapura itu sebagai Global Financial Central Index. Singapura menduduki pada peringkat keempat sebagai pusat keuangan terbesar di dunia dan juga menduduki sebuah peringkat pertama dalam World Economic Forum Global Information Technology Report 2015. Dan pertemuan antara kematangan keuangan dan kesiapan teknologi ini sangat penting untuk mencepatkan industri pada fintech di Singapura dan tentu dan menjadikan Singapura sebagai pusat daripada fintech itu tersebut. Ekosistem fintech Singapura. Pada ini, sistem fintech di Singapura yang pertama adalah meskipun
hal yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi terdapat lebih dari 100 perusahaan rintisan fintech yang berbasis di Singapura yang kemudian banyak melirik pasar Singapura atau menggunakan negara-negara tersebut sebagai wilayah untuk beroperasi di seluruh wilayah. Kedua itu adalah dalam beberapa tahun terakhir banyak pemodal Ventura lokal maupun global yang mengamati dengan cermat sebuah perkembangan industri yang ada pada fintech di Asia Tenggara. Kesimpulannya itu adalah dalam menghadapi sebuah perubahan cepat di industri keuangan, bank perlu mengadopsi pendekatan yaitu adalah kolaborasi dengan perusahaan fintech daripada bersaing secara langsung. Menggunakan API mungkin mengintegrasi teknologi yang lebih fleksibel dan memiliki sebuah inovatif untuk menciptakan sebuah pengalaman yang lebih baik bagi sebuah pengguna. Nah, inovasi dalam sektor ini semakin didorong oleh sebuah perkembangan teknologi seperti dompet digital maupun mata uang kripto, di mana banyak inovasi kini tidak lagi terbatas pada sebuah institusi keuangan tradisional. Pada juga seringkali sebuah fintech ini berasal dari mantan karyawan bank yang memahami celah dalam layanan yang ada. Di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi menjadi sebuah kunci keberhasilan daripada fintech, mengingat struktur regulasi yang kompleks di berbagai wilayah termasuk di UAE, Amerika Serikat dan Eropa yang memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam gitu. Selain itu juga data dan teknologi baru termasuk penggunaan blockchain gitu ya, memiliki sebuah potensi besar untuk membuka akses kredit bagi populasi yang tidak mendapatkan layanan. Oleh karena itu, perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan digital yang ada, yang kemudian menemukan cara untuk menurunkan sebuah biaya dan meningkatkan frekuensi transaksi. Sehingga kemitraan dengan menyediakan sebuah layanan teknologi juga penting agar bank tetap kompetitif terhadap era yang ada pada saat ini. Materi yang pertama yaitu apa itu uang. Pada zaman dahulu, emas dan perak melambangkan uang seperti halnya kerang dan komoditas barter lainnya. Koin perak segi 8 dicetak di Spanyol pada akhir abad ke-16. Ada istilah yang namanya kepingan 8. Nah, kepingan 8 ini diterima secara luas di Eropa dan Asia serta dunia baru dan merupakan alat pembayaran yang sah di Amerika Serikat hingga ada undang-undang mata uang pada tahun 1857. Seiring dengan koin yang akhirnya digantikan oleh mata uang kertas pun tidak lagi diminati dibandingkan dengan uang elektronik dan kartu plastik. Jadi sebagian besar mahasiswa itu jarang sekali bahkan tidak pernah menulis cek kertas. Uang sendiri memainkan peran dalam memungkinkan pertukaran produk dan jasa, pembagian kerja, dan membantu dalam kesejahteraan sosial di dunia. Yang kedua yaitu apa saja peran uang. Nah, uang ini dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Juga bisa menunjukkan besarnya suatu kekayaan dan menghitung besar kecilnya suatu pinjaman. Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli yang disebut dengan store of value. Yang ketiga atau yang terakhir, sebagai alat satuan hitung atau unit of account atau alat pengukur nilai atau disebut juga dengan measure of value. Uang memiliki ciri-ciri yang membuatnya ini menjadi suatu barang yang baik atau suatu bentuk transaksi yang sah. Yang pertama, penerimaan yang luas atau dampak jaringannya ini luas. Yang kedua, uang tidak rentan terhadap volatilitas ekstrim. Yang ketiga, kepercayaan dalam mendukung perekonomian. Yang keempat, uang ini terstandarisasi. Yang kelima, ukuran atau denominasi yang tepat. Yang keenam, uang ini portable atau bisa digunakan dimanapun. Nah, yang ketujuh, uang ini tahan lama. Dan yang terakhir, uang ini aman digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana uang itu diukur. Nah, pada gambar titik 1 itu dijelaskan mengenai pasokan uang yang didapat dari Federal Reserve Bank of San Francisco. Seperti yang dibahas di atas, uang memainkan banyak peran. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai unit akun, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Namun, uang juga memiliki banyak bentuk, dan sistem Federal Reserve atau Fed mendefinisikan dan menghitung beberapa ukuran pasokan uang yang berbeda. Ukuran standarnya adalah basis moneter, M1 dan M2. Nah, basis moneter itu didefinisikan sebagai mata uang yang beredar ditambah saldo cadangan yang disimpan oleh bank dalam rekening mereka di Fed. Pada gambar 3.1, gambar tersebut menunjukkan komponen M1 dan M2, di mana M2 memiliki komponen saving deposit, time deposit, certain CDs, money market deposit account, money market mutual funds, dan includes M1. Nah, M1 sendiri memiliki komponen coin, currency, demand deposits, dan traveler's checks.
Nah, ada pula yang namanya tren pembayaran non-tunai. Sejak 2001, sistem Federal Reserve telah meninjau aktivitas pembayaran non-tunai di Amerika secara berkala. Laporan ke-6 dan terbaru itu dirilis pada Desember 2016. Survei tersebut menemukan bahwa kartu kredit dan debit telah menunjukkan pertumbuhan substansial dalam jumlah pembelian. Tetapi, nilai rata-rata setiap pembelian ini telah menurun. Nah, pembayaran melalui cek telah menurun meskipun laju penurunannya ini telah diperlambat. Adapun beberapa temuan lainnya, di mana yang pertama, pembayaran kartu debit tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 7,1% berdasarkan jumlah atau 6,8% berdasarkan nilai dari tahun 2012 hingga 2015. Yang kedua, pembayaran kartu kredit tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 8,0% berdasarkan jumlah atau 7,4% berdasarkan nilai dari tahun 2012 hingga ke tahun 2015. Yang ketiga, pembayaran cek turun pada tingkat tahunan sebesar 4,4% berdasarkan jumlah atau 0,5% berdasarkan nilai dari tahun 2012 hingga ke 2015. Nah, yang keempat, pembayaran Automated Clearing House atau ACH itu diperkirakan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 4,9% berdasarkan jumlah atau 4,0% berdasarkan nilai dari tahun 2012 hingga ke 2015. Selanjutnya yaitu sistem keuangan dan cara kerja kartu kredit. Pada gambar 3.5, proses transaksi kartu kredit terjadi. Nah, pada tahap pertama, pelanggan menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian suatu barang. Yang kedua, sistem titik penjualan menangkap info pelanggan dan meneruskannya ke pengakuisisi. Yang ketiga, pihak pengakuisisi pedagang meminta perusahaan pemroses kartu untuk mendapatkan persetujuan dari penerbit kartu pelanggan. Dan selanjutnya, perusahaan pemroses kartu mengirimkan transaksi ke bank penerbit kartu tadi untuk disetujui. Nah, yang kelima, bank penerbit menyetujui transaksi dan meneruskan respons ke pedagang. Dan yang terakhir, bank penerbit meneruskan pembayaran kepada pengakuisisi pedagang untuk dikreditkan ke pedagang. Sistem keuangan ACH. Nah, cara kerja jaringan ACH dan sistem pembayaran ACH ini, jaringan ACH menganalisis kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi 63 kasus penggunaan untuk pemrosesan di hari yang sama. Nah, 4 kategori penting yang termasuk di sini adalah yang pertama, penggajian di hari yang sama. Jadi beberapa pekerja dan bisnis memerlukan akses di hari yang sama untuk pekerjaan dalam kurun waktu per jam. Pembayaran terlambat dan pembayaran darurat, serta untuk pembelian yang memerlukan akses lebih cepat ke dana mereka. Yang kedua, pembayaran tagihan yang dipercepat. Hal ini memungkinkan konsumen melakukan pembayaran tagihan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo dan menyediakan pengkreditan yang lebih cepat untuk pembayaran yang terlambat. Selanjutnya, pembayaran bisnis ke bisnis. Nah, hal ini memungkinkan penyelesaian faktur yang lebih cepat karena mereka pembayarannya bisnis ke bisnis. Dan yang terakhir, transfer antar rekening. Hal ini memberikan pemberian kartu kredit yang lebih cepat saat memindahkan uang antar berbagai akun. Masih di sistem keuangan ACH. Nah, ACH ini memiliki beberapa batasan untuk transfer. Nah, hal ini meliputi di mana bank hanya dapat menetapkan batasan jumlah yang dapat dipindahkan. Dan ACH ini tidak 24/7 atau tidak 24 jam. Jadi pemrosesan batch ACH itu berarti transaksi harus diposting pada jadwal waktu tertentu. Misalnya, tergantung pada perjanjian pengguna dengan bank yang berpartisipasi, transaksi pada hari yang sama mungkin perlu diposting sebelum pukul 10.00 ET agar dapat diselesaikan sebelum pukul 5 ET. Lalu pemrosesan batch, bagi konsumen yang terbiasa dengan transaksi real time yang diselesaikan dalam hitungan detik atau bahkan milidetik, waktu tunda yang diperlukan untuk pemrosesan ACH ini tampak seperti sudah ketinggalan zaman. Lalu biaya karena dana tidak mencukupi. Jika kita menarik dana lebih dari saldo rekening, bank kemungkinan akan mengenakan biaya atau terkadang besar dan akan menghentikan transfer. Lalu transfer internasional itu tidak didukung, jadi kita perlu membuat pengaturan lain untuk pembayaran atau penerimaan non-AS. Dan yang terakhir, pembatasan pada rekening tabungan. Nah, rekening simpanan atau tabungan tertentu memiliki batasan pada jumlah transaksi bulanan yang dapat diizinkan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi fintech. Nah, di dalam materi ini ada disebutkan mengenai mata uang digital atau kripto. Nah, di sini ada lebih dari 2.500 mata uang digital atau mata uang kripto yang berbeda dan masih banyak lagi jenis-jenis mata uang kripto yang sedang dikembangkan. Namun, yang paling populer adalah Bitcoin dan Ether. Tetapi jenis kripto yang lainnya seperti Ripple, Zcash, dan Litecoin itu juga memiliki peminatnya sendiri. Meskipun adopsi mata uang ini meningkat, pasar global untuk semua mata uang ini pada tahun 2017 diperkirakan kurang dari 300 miliar dolar. Adapun cara kerja Bitcoin, di mana pengguna Bitcoin memperoleh dompet Bitcoin ini dan membeli Bitcoin secara daring. Dan berikut adalah beberapa alasan yang dikemukakan oleh para pendukung Bitcoin atau peminat Bitcoin. Yang pertama, Bitcoin ini prosesnya cepat, Bitcoin juga murah, dan pemerintah pusat tidak dapat mencabutnya. Lalu tidak ada pengembalian dana. Jadi ketika kita menanamkan modal pada Bitcoin, modal itu tidak akan bisa kita tarik. Jadi kita harus menunggu sampai uang atau modal kita ini berkembang hingga kita mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, orang tidak dapat mencuri informasi kita dari pedagang. Terus Bitcoin sendiri tidak bersifat inflasi, jadi tidak akan ada yang namanya penurunan nilai mata uang. Nah, yang terakhir, Bitcoin ini bisa jadi anonim. Selanjutnya yaitu blockchain atau suatu bentuk teknologi buku besar terdistribusi. Blockchain adalah jenis buku besar terdistribusi, tetapi tidak semua buku besar terdistribusi memiliki semua fitur blockchain. Nah, misalnya blockchain menghubungkan transaksi sebagai blok dan biasanya memerlukan bukti kerja dari peserta verifikasi.
Blockchain juga mengacu pada teknologi yang mendukung penyimpanan informasi terdesentralisasi dan terdistribusi yang tidak bergantung pada satu entitas tertentu untuk melakukan verifikasi. Nah, hampir semua hal itu dapat diperdagangkan dan dilacak. Penjualan, perdagangan, atau transaksi lain antara pihak-pihak segera dikirim dan diverifikasi oleh anggota rantai atau grup. Bisa dilihat pada gambar 3.7 di mana jaringan buku besar terdistribusi itu terjadi. Dalam laporan Februari 2017, ini merangkum manfaat potensial berikut dari distributed ledger teknologi dalam sistem pembayaran, clearing, dan penyelesaian, yaitu mengurangi kompleksitas, meningkatkan kecepatan pemrosesan ujung ke ujung, dan dengan demikian ketersediaan aset dan dana, mengurangi kebutuhan rekonsiliasi di berbagai infrastruktur dan penyimpanan, meningkatkan transparansi dan kekekalan dalam pencatatan transaksi, meningkatkan ketahanan jaringan melalui manajemen data distribusi, dan mengurangi risiko operasional dalam keuangan. DLT juga dapat meningkatkan transparansi pasar jika informasi yang terdapat pada buku besar dibagikan secara luas kepada para peserta, otoritas, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun penggunaan DLT tidak lepas dari risiko. Beberapa aplikasi teknologi blockchain yang sedang berlangsung. Yang pertama, R3 yang dibentuk pada tahun 2014. Ini mengorganisir konsorsium 75 lembaga keuangan besar untuk mengembangkan teknologi blockchain untuk mengubah perdagangan, pelaporan, dan hal-hal terkait lainnya. Yang kedua yaitu Lembaga Perwalian Penyimpanan dan Clearing. Bertindak sebagai lembaga penyimpanan dan clearing sentral untuk banyak perdagangan derivatif keuangan yang ditransaksikan bank-bank dolar terbesar. Yang ketiga adalah kepemilikan aset digital, yaitu perusahaan ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dan bursa saham Australia ASX dan perusahaan utilitas industri DTCC untuk mengembangkan dan uji bukti konsep aplikasi blockchain di industri keuangan. Selanjutnya adalah Bursa Dagang Chicago, yaitu mengembangkan dan mengelola platform untuk perdagangan yang akan diterbitkan sebagai catatan digital untuk emas batangan yang disimpan di Royal Mint. Berikut ini adalah beberapa faktor kunci yang menjelaskan pentingnya lembaga keuangan. Yang pertama, intermediasi individu dan bisnis yang memiliki kelebihan dana berusaha untuk mendapatkan pengembalian atas dana tersebut, dan peminjam perlu mengumpulkan dana untuk berbagai tujuan. Yang kedua adalah diversifikasi atau tanpa perantara keuangan. Investor yang memiliki dana yang lebih kecil akan kesulitan mengurangi risiko dengan melakukan diversifikasi ke berbagai aset. Yang ketiga adalah efisiensi informasi dan kontrak bank. Dapat mempekerjakan dan melatih para spesialis untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk mengevaluasi investasi dan untuk membayar kontrak yang efektif. Bank umum atau asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, dan serikat kredit memiliki fungsi dasar perbankan yang sama, yaitu menerima deposit dan memberikan pinjaman. Bank umum mengumpulkan dana melalui deposito pinjaman atau non-deposito, laba ditahan, dan penerbitan saham. Bank memperoleh pendapatan melalui kombinasi bunga yang diperoleh dari pinjaman dan biaya yang dibebankan untuk berbagai produk dan layanan. Kegiatan yang menghasilkan pendapatan dapat dikategorikan sebagai perbankan retail atau individu, perbankan institusional, dan perbankan global. Materi selanjutnya yaitu aktivitas perdagangan. Dalam aktivitas perdagangan di bank investasi itu terdapat dua aktivitas perdagangan. Yang pertama yaitu arbitrase risiko, yaitu strategi yang digunakan untuk berspekulasi tentang keberhasilan merger dari dua perusahaan. Nah, trader itu biasanya membeli saham perusahaan target dan menjual saham pengakuisisi. Ketika merger atau akuisisi terlaksana, akan ada keuntungan yang lebih besar pada nilai saham target daripada kerugian pada pengakuisisi. Lalu yang kedua itu ada proprietary trading atau spekulasi, yaitu penggunaan modal bank sebagai modal utama dalam suatu posisi trading. Bank akan merealisasikan keuntungan atau kerugian itu tergantung pada kinerja posisi tersebut. Cakupan pasar yang diperdagangkan itu meliputi pasar ekuitas dan pasar utang, tetapi juga mata uang, komoditas, dan derivatif lainnya. Materi selanjutnya yaitu sekuritisasi aset. Sekuritisasi adalah penggabungan dari sejumlah besar pinjaman dan menjual paket yang dihasilkan kepada investor. Nah, bentuk sekuritisasi yang paling populer itu adalah hipotek. Tetapi aset lain seperti kredit mobil, pinjaman mahasiswa, dan tagihan kartu kredit juga itu disekuritisasi. Sekuritas yang didukung hipotek yang umum itu adalah yang melewati wali amanat yang dapat berupa bank atau lembaga pemerintah yang melayani pinjaman yang mendasari mengumpulkan pembayaran dan mengirimkan dana kepada pemegang sekuritas. Risiko bagi investor dalam produk ini adalah peminjam gagal bayar atau jika suku bunga turun, mereka membiayai kembali dan melunasi pinjaman mereka lebih awal. Materi selanjutnya ada merger dan akuisisi. Aktivitas merger dan akuisisi oleh perusahaan klien itu merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi bank investasi. Dimulai pada tahun 1960-an, itu merger biasanya menggunakan transaksi yang bersahabat, di mana para pejabat senior dari masing-masing perusahaan akan bergabung untuk membentuk tim manajemen perusahaan baru. Materi selanjutnya ada prime brokerage.
Prime Brokerage itu mengacu pada kumpulan layanan yang akan diberikan bank kepada klien investasi seperti klien dana lindung nilai. Nah, ini dapat mencakup layanan eksekusi, peminjaman sekuritas, manajemen risiko, dan pembiayaan. Banyak bank akan menyediakan layanan pelaporan dan dukungan teknologi. Mereka bahkan mungkin memiliki departemen yang akan membantu mempertemukan calon investor dengan klien hedge fund. Selanjutnya ada serikat kredit. Serikat kredit itu memberikan pinjaman konsumen kepada komunitas pengguna. Mereka dimiliki oleh anggota, nirlaba, dan beroperasi untuk memberikan layanan keuangan ini kepada anggotanya. Lalu ada bank sentral. Bank sentral itu dapat dianggap sebagai bank untuk bank. Di Amerika Serikat, bank sentral itu adalah Federal Reserve System atau FED. Benang dalam peran bank sentral ini itu meliputi yang pertama penciptaan uang, yang kedua memelihara sistem pembayaran antar bank, yang ketiga melaksanakan transaksi keuangan pemerintah, yang keempat mengawasi lembaga keuangan, yang kelima melakukan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi makro, dan yang keenam itu bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir. The FED juga menyediakan banyak layanan keuangan. Automatic Clearing House menyediakan layanan kredit dan debit elektronik untuk bank. Layanan transfer dana FeedWire adalah layanan transfer dana online untuk transfer dana pada hari yang sama, biasanya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, The Fed juga bertanggung jawab untuk menerbitkan mata uang yang bertindak sebagai bank atau agen fiskal untuk pemerintah Amerika Serikat. Dalam peran ini yaitu, yang pertama mengelola rekening untuk Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang kedua memproses pemerintah wholesale post obligasi tabungan Amerika Serikat, dan yang ketiga yaitu mengumpulkan setoran pajak federal. Alat moneter konvensional. Alat moneter konvensional itu ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Melalui meja perdagangan domestik Federal Reserve Bank of New York, FED membeli dan menjual instrumen keuangan, biasanya surat utang negara dan obligasi negara. Dengan membeli instrumen ini dari dealer utama, FED itu meningkatkan cadangan yang tersedia di rekening bank dealer tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada tingkat diskon. Suku bunga diskonto atau suku bunga kredit primer itu ditentukan oleh Dewan Direktur Bank Regional FED dan disetujui oleh Dewan Gubernur. Nah, suku bunga ini dikenakan FED untuk pinjaman ke bank. Jika bank perlu meminjam untuk memenuhi persyaratan cadangannya, bank itu dapat meminjam langsung dari jendela diskonto FED pada suku bunga ini. Nah, yang ketiga itu ada persyaratan cadangan. Persyaratan cadangan itu menetapkan persentase simpanan yang harus dimiliki bank, baik dalam bentuk tunai maupun dalam rekening di FED. Dengan menurunkan rasio ini, FED memungkinkan bank untuk meminjam sebagian besar simpanannya, sehingga meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian. Lalu ada kebijakan moneter non-konvensional. Peristiwa dramatis seputar krisis keuangan global menyebabkan para pembuat kebijakan itu bergerak secara agresif untuk menggunakan kebijakan moneter itu untuk membantu menyelamatkan Amerika Serikat dan juga sistem keuangan dunia. The FED itu menggunakan beberapa tindakan kebijakan yang tidak lazim termasuk pelonggaran kuantitatif atau QE dan Operation Twist. Di bawah QE, The Fed itu membeli aset-aset finansial dari bank-bank, mendukung harga aset-aset tersebut dan meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, program-program tersebut tampaknya memiliki hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu suku bunga yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi untuk kelas aset yang menjadi target pembelian. Lalu ada inflasi yang agak lebih tinggi, namun pengangguran yang lebih rendah. Lalu ada pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dan pengurangan resiko sistematik. Perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, lindung nilai dana, reksadana, dan dana yang diperdagangkan di bursa. Produk asuransi itu memberikan perlindungan terhadap risiko. Penyedia itu mengumpulkan dana dalam bentuk premi yang kemudian diinvestasikan di berbagai pasar. Perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman kepada konsumen dan usaha kecil untuk pembelian produk seperti furniture, rumah, dan mobil. Dana lindung nilai mengumpulkan investasi dari mitra terbatas dengan jumlah minimum yang biasanya besar. Reksadana mengumpulkan dana investor dalam portofolio saham dan atau obligasi yang terdiversifikasi bersama. Dana yang diperdagangkan di bursa itu memiliki beberapa kesamaan dengan reksadana. Dalam hal pengembalian mengikuti portofolio yang terdiversifikasi, tetapi ada perbedaan signifikan dalam hal struktur, harga, dan konsekuensi pajak. Selanjutnya ada shadow banking atau perantara keuangan lainnya. Produk pembiayaan non-bank ini dilakukan oleh berbagai peserta berikut. Yang pertama, bank investasi. Yang kedua, pemberi pinjaman hipotek. Yang ketiga, reksadana pasar uang. Yang keempat, itu ada perusahaan asuransi. Yang kelima, dana lindung nilai. Yang keenam, dana ekuitas swasta. Dan yang ketujuh, pemberi pinjaman gaji. Inovasi bersejarah di lembaga keuangan besar. Beberapa komentator itu memandang struktur perbankan lama sebagai sesuatu yang statis dan tidak dapat diubah. Faktanya telah terjadi serangkaian inovasi substansial dalam keuangan dalam sejarah terkini. Seiring berjalannya waktu, lingkungan keuangan telah menghadapi perubahan dalam teknologi, preferensi konsumen, regulasi, meningkatnya persaingan dari bank asing, dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor ini dapat diringkas sebagai perubahan permintaan akan layanan dan produk, perubahan dalam pengiriman dan aspek pasukan lainnya, dan perubahan regulasi. Dengan keuntungan substansial yang dipertaruhkan, lembaga keuangan terus berkembang untuk mengatasi perubahan ini. Beberapa inovasi ini seperti hipotek suku bunga yang dapat disesuaikan atau IRM, kartu kredit, dan ATM. Aplikasi finansial teknologi.
Ada yang namanya bank penantang. Bank penantang ini adalah disruptor dengan model perbankan yang semata-mata atau terutama didasarkan pada fitur-fitur berikut. Semua mobile, ramah pengguna, berbasis data, kecerdasan buatan yang ditingkatkan, antarmuka pemrograman aplikasi terbuka, tidak ada biaya valuta asing, penasihat investasi rabat, dan transfer uang yang sederhana. Sampai saat ini, hambatan pertumbuhan mereka tampaknya ada 3. Yang pertama yaitu akuisisi nasabah, pendapatan, dan pertumbuhan modal. Yang terakhir itu ada bank digital terbaik di dunia. Setelah saya sebutkan tentang bank penantang tadi, maka di sini ada beberapa contoh bank penantang. Yang pertama itu DBS yang didirikan oleh pemerintah Singapura pada tahun 1968. Baru-baru ini DBS itu telah memanfaatkan teknologi dan dinobatkan sebagai bank digital terbaik di dunia pada tahun 2016. Di Inggris Raya itu ada Atom Bank, Menzo Bank, Sterling Bank, dan Tandem. Salah satu perusahaan di Inggris yang memiliki basis pelanggan adalah Zopa. Bank Klarna itu berbasis di Swedia, lalu ada layanan keuangan Virgin Money yang ditawarkan di Inggris, Afrika Selatan, dan Australia. Di Amerika Serikat itu salah satu pelopor bank penantang itu adalah Simple dan Mopen yang didirikan pada tahun 2011. Salah satu perusahaan yang menarik adalah Cross River Bank, yang model bisnisnya itu adalah menyediakan apa yang dapat dianggap sebagai alat dan layanan pilih dan stop. Bank back office untuk pelanggan yang menghadapi perusahaan rintisan finansial teknologi seperti Affirm, Stripe, dan TransferWise. Bank ini menyediakan akses bagi perusahaan-perusahaan ini ke infrastruktur perbankan nasional dengan menjadi bank yang disewa dan anggota FDIC.